Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Kita akan belajar mengenai SKB CAT Jabatan Polsuspas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, soal nomor 1. Anak yang bermasalah dengan hukum disebut juga dengan A. Anak binaan, B. Anak, C. Klien, D. Narapidana, E. Tahanan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 bahwa anak yang bermasalah dengan hukum yaitu adalah anak yang berumur lebih dari 12 tahun dan kurang dari 18 tahun dan disebut dengan anak. Sementara anak binaan adalah anak yang berumur lebih dari 14 tahun dan kurang dari 18 tahun dan disebut dengan anak binaan. Nah, anak binaan ditempatkan pada lembaga penempatan khusus anak atau LPKA, sedangkan anak ditempatkan pada LPAS atau lembaga penempatan sementara anak. Jadi jawaban pada nomor 1 ini ialah B, yaitu anak. Jadi anak yang bermasalah dengan hukum disebut juga dengan anak. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 2. Oke teman-teman, nomor 2. Dalam pembentukan penelitian masyarakat, dalam pembimbingan dibentuk oleh A. Lapas atau lembaga permasyarakatan, B. LPAS atau lembaga penempatan anak sementara, C. LPKA atau lembaga penempatan khusus anak, D. Bapas atau balai permasyarakatan, E. rutan atau rumah tahanan. Nah, jawaban yang tepat di sini ialah Bapas atau balai permasyarakatan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, bahwa yang berhak menentukan tentang litmas atau penelitian masyarakat yaitu ditentukan oleh Bapas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan sesuai pelayanan yang ada di lapas. Jadi semuanya ditentukan oleh Bapas seperti teman-teman. Jadi Bapas yang memberikan pembimbingan terhadap litmas. Nomor 3. Tempat penahanan tahanan dalam proses pra-adjudikasi sampai pasca adjudikasi adalah A. Lapas, B. rutan, C. rubasan, D. LPKA, E. Bapas. Nah teman-teman, tempat penahanan tahanan dalam proses adjudikasi sampai pasca adjudikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa tempatnya itu adalah rutan atau rumah tahanan, bahwa yang disebut sebagai tahanan adalah orang yang ditempatkan pada rutan atau rumah tahanan sampai proses peradilannya itu putus. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B. rutan. Nomor 4. 1. Pengamanan, 2. Pengamatan, 3. Pembinaan, 4. Penjagaan, 5. Penyergapan, 6. Penangkapan. Yang merupakan fungsi permasyarakatan adalah A. 1 dan 6, B. 1, 2 dan 3, C. 1, 2 dan 4, D. 2, 3 dan 5, E. 4, 5 dan 6. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa fungsi permasyarakatan itu ada 6, yaitu pengamanan, pengamatan, pembinaan, perawatan, penelitian, dan pembimbingan. Nah, jawaban yang paling tepat berdasarkan soalnya yaitu adalah B. 1, 2, dan 3, yaitu pengamanan, pengamatan, dan pembinaan. Itu merupakan fungsi dari permasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Bahwa di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan bahwa fungsi-fungsinya secara detail. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5. Proses penyelesaian masa pembinaan di lembaga permasyarakatan mengikuti 2 pedoman, yaitu A. Asimilasi dan interogasi, B. Asimilasi dan koneksi, C. Asimilasi dan integrasi, D. Koneksi dan integrasi, E. Integrasi dan integrasi. Baiklah teman-teman, berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian masa pemidanaan yang ada di lembaga permasyarakatan yaitu asimilasi dan integrasi. Asimilasi yaitu adalah
penggabungan narapidana atau yang disebut juga terpidana dengan lingkungan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah integrasi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 tentang proses penyelesaian masa pembinaan di lembaga permasyarakatan yaitu asimilasi dan integrasi. Dan ada juga yaitu masa pemberian cuti sebelum bebas atau bebas bersyarat ataupun cuti mengunjungi keluarga. Namun ditentukan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2022. Di sana sudah dibuat secara detail tentang peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati oleh narapidana. Baiklah teman-teman, terima kasih. Jika ada kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga ingin mengatakan jangan lupa subscribe dan juga komen apa yang akan kita pelajari nanti selanjutnya. Oke teman-teman.